Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang sampling ya. Jadi ini saya pengantar dari beberapa video tentang teknik sampling ya. Kita akan mulai dengan probability dan non-probability sampling. Nah, jadi apa sih sebenarnya sampling itu? Ya, sampling itu adalah proses memilih partisipan dalam penelitian kita gitu ya. Jadi terdapat beragam metode sampling yang bisa dipilih oleh peneliti ya. Biasa juga disebut teknik sampling atau prosedur dalam sampling gitu ya. Nah, secara umum kategorisasinya ada dua itu tadi ya. Jadi probability dan non-probability. Nah, di probability sampling itu karakteristiknya bahwa setiap individu ya, dalam target populasi kita itu memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi responden. Nah, ini berarti kita sebagai peneliti jika ingin menggunakan ini harus tahu sampling frame-nya gitu ya. Sampling frame itu apa? Sampling frame itu nanti bisa dilihat di penjelasan video sebelumnya ya terkait istilah-istilah dasar dalam survei ya. Sampling frame itu adalah intinya daftar dari keseluruhan anggota populasi kita gitu ya. Nah, jadi salah satu kriterianya lagi, karakteristik dari probability sampling adalah sampel itu dipilih secara acak dari sampling frame itu gitu. Nah, juga kita harus tahu ya probabilitas setiap individu ya dalam probabilitas atau kemungkinan setiap individu untuk menjadi partisipan ya dalam penelitian itu. Kita harus tahu gitu ya kalau kita menggunakan probability sampling. Jadi misalnya dalam populasi ada 100 individu ya, setiap individu memiliki peluang yang sama. Jadi peluangnya 1:100 untuk terpilih menjadi responden. Nah, ini karakteristik-karakteristik dari probability sampling. Nah, untuk non-probability sampling, ya ini yang lebih sering kita gunakan ya dalam penelitian perilaku. Individu dalam populasi itu tidak memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai partisipan gitu ya. Nah, ini terutama terkait karena peneliti tidak mengetahui ya ukuran populasi seberapa detail ya, seberapa besar gitu ya. Jadi otomatis tidak memiliki sampling frame yang bisa digunakan untuk memilih partisipan secara probability gitu. Nah, otomatis sebenarnya kalau kita ingin memilih yang lebih bagus, otomatis probability sampling ya, karena dia menghasilkan sampel yang representatif ya dibanding non-probability ya. Jadi sampel yang terpilih itu tidak bias gitu ya, mencerminkan kondisi di populasi gitu. Nah, tapi ini lebih sulit ya dilakukan ya karena peneliti harus punya pengetahuan secara mendetail tentang populasi ya, berapa besarnya ya, siapa saja anggotanya ya, apa kelompok-kelompok apa yang ada di situ ya, oh mungkin ada heterogen ya. Dan yang paling berat ya sampling frame itu tadi gitu. Oke, nah nanti selanjutnya itu kita akan membahas ya masing-masing dari jenis metode sampling, probability dan non-probability ini akan kita bahas satu persatu ya dalam video selanjutnya. Jadi ada probability itu ada simple random, ya systematic, ya stratified, cluster, combine, kombinasi dari stratified sama cluster gitu ya. Nah, nanti di stratified itu ada stratified random sampling atau stratified yang proportionate. Ya, ini bedanya apa nanti akan kita bahas satu persatu ya. Nah, sementara yang non-probability kita akan membahas convenience ya dan kuota. Ya, mungkin ini ada sedikit beragam perbedaan ya maksudnya, tapi ini tidak begitu berbeda jauh gitu ya. Ini
Misalnya convenience itu nanti non-probability itu kadang ada yang memasukkan purposive ya, kemudian snowball ya, itu bisa aja prinsipnya nanti sama ya, karena ini saya mengambil dari sumber Gravatar ya, jadi nanti yang terkait perbedaan itu kita bahas juga. Nah itu saja, sampai jumpa di video selanjutnya yang membahas lebih detail ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.